Jadi ternyata cerita luka kamu itu ada hubungannya dengan semua rekaman yang tersimpan di sistem syaraf peredaran darahmu berupa luka, sedih, takut, bingung yang terekam sedari kamu kecil. Rekaman kesedihan, rekaman ketakutan, rekaman kekurangan, rekaman kecemasan itu tersimpan di tubuhmu. Ketika kamu tidak melepaskannya, ketika kamu menekannya, ketika kamu mengabaikannya, kamu menekannya, kamu tidak mengalirkannya, kamu tidak melepaskannya, dia tersimpan terus tuh Mas di dalam tubuh. Nah, energi yang tersimpan ini dia menyala terus di bawah sadar, membentuk realitamu yang sekarang. Jadi realita teman-teman yang sekarang itu adalah pantulan gambaran batinmu yang belum selesai. Ada cerita yang belum selesai, yang belum kamu ikhlasin, belum kamu lepasin. Enlightenment seorang Nabi Muhammad ini kaitannya ternyata sama kemanusiaan gitu. Perjalanan cerita itu sampai di dunia dewasanya itu udah masuk pelajaran filsafat tuh, Ndra. Spektrum ateis itu beda, dari mulai ateis yang paling santai sampai ateis yang paling radikal juga ada. Tapi kalau soal uang itu ya Teh ya, mungkin bagaimanapun juga kan setiap orang itu kan punya belief yang berbeda-beda gitu ya. Kalau misalnya aku dulu yang di pesantren gitu Teh, misalnya lagi bingung nggak punya uang buat bayar apa gitu ya, malam tahajud itu, ya Allah berikan aku rezeki dari arah yang nggak diduga-duga datangnya, dan aku serius memohon gitu. Kesadaranku tuh kayak ditarik seluas-luasnya gitu. Dari kayak gitu tuh selalu ada jawaban besoknya gitu loh. Aneh loh itu. Itu sampai heran aku, kenapa kok bisa kayak gini terus gitu loh. Oh, itu pasti. Karena sebetulnya gini Mas, rumus nih ya, rumus. Ketika kamu bertanya, bentuk pertanyaan, kamu tanya aja ke dalam dirimu. Mau katakan itu Allah, atau kalau aku biasanya juga sama kayak gitu. Ya Allah yang maha baik gitu ya. Yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kasih aku 2 juta dong, Bibi belum dibayar nih, gitu. Kasihan Bibi juga buat ngirim anaknya buat sekolah. Biasanya gitu. Itu ada jalan gitu. Kenapa sih Mas prasangka baik sama Allah di atas rata-rata itu juga menjadi salah satu kunci? Kenapa? Dalam kesadaranku saat ini, ada sebuah rahasia besar sih yang aku mau ceritain ke teman-teman. Iya. Ketika teman-teman merasa bahwa goals teman-teman, uang misalnya ya, uang itu ya, ketika teman-teman merasakan bahwa goals teman-teman itu jauh sekali posisinya, nggak ada deket kamu, dia jauh, dia susah dijangkau, ada di mana ya uang itu, ada di mana ya kemudahan jalan keluar itu. Ketika kamu merasakan itu jauh, jadinya jauh Mas. Tapi rahasianya adalah semua goals yang kamu inginkan semuanya sudah ada di dalam dirimu sebetulnya. Dan semua permasalahan hidupmu apapun itu, jalan keluarnya udah ada di dalam dirimu. Jadi pelan-pelan izinkan teman-teman untuk bisa terbuka untuk menerima bahwa yang kamu inginkan sebetulnya udah ada di dalam, sudah bersamamu. Masalahnya adalah semua goal-goal itu adanya di frekuensi tenang. Adanya di frekuensi tenang, frekuensi damai, frekuensi bersyukur, frekuensi bahagia. Getarannya tuh getaran tenang, Mas, bersyukur, bahagia, rasa terima kasih, rasa cukup. Jika tubuhmu belum menggetarkan frekuensi itu, artinya belum selaras, goals itu nggak akan datang, Mas. Karena kuncinya keselarasan.
Iya teh, iya teh. Kuncinya ada di situ sebetulnya. Jadi yang teman-teman cari sebetulnya sudah ada bersamamu, bahkan menunggumu untuk mengalaminya. Sebenarnya ini kisah paling romantis manusia sih, Mas. Kelimpahan nungguin ya, kita datang, kitanya berpikir kebahagiaan, kelimpahan, kamu ada di mana? Padahal dasar pondasi diri kita itu adalah kebahagiaan dan kelimpahan itu sendiri, Mas Hendra. Jadi di sini kenapa kita berkumpul hari ini di Zoom? Ini adalah mimpi aku. Aku bisa menyampaikan Zoom ini secara free sama teman-teman. Mimpi aku dan Mas Hendra bisa sering-sering ngobrol sama teman-teman, menjembatani teman-teman yang belum memungkinkan ikut kelas gitu ya, Mas ya. Teh, Kita benar. bisa menyapa teman-teman gitu kan, bisa berinteraksi sama teman-teman dan bisa tipis-tipis menyampaikan kepada teman-teman semua, jangan merasa sendiri ya. Apapun yang teman-teman hadapi saat ini, yang masih looping-looping siapa? Coba ketik dong di kolom komentar. Ada nggak yang masih looping, kejadian berulang lagi, terjadi lagi. Yang masih merasa dirinya korban, masih ada nggak? Masih ada, Mas. Masih banyak nih, Mas. Masih banyak, Pelan-pelan, teh. sayang. Masih looping ya, sayangnya. Loopingan itu sebetulnya cara Allah semesta berkomunikasi sama kamu bahwa ada yang belum selesai di ranah batinmu, yang masih harus kamu alirkan, kamu ikhlaskan, kamu lepaskan. Selama kamu belum terbuka untuk menerima, loopingan ini masih akan terus hadir dalam kehidupanmu, dalam bentuk yang beda-beda. Masih ada yang looping ya? Masih looping teh, masih ngegulung nggak teh? Coba izinkan step pertama adalah terbuka dulu untuk menerima. Terbuka untuk menerima, ikhlaskan semua apa yang pernah terjadi di dalam realita hidupmu. Kenapa? Kenapa kita harus mengikhlaskan? Why? Kenapa kita harus mengikhlaskan semua realita yang terjadi dalam hidup kita? Kenapa? Karena default dirimu, bawaan pabrikmu, cetak birumu, bawaan pabrikmu, default dirimu, itu memang diizinkan untuk merasakan semua spektrum rasa. Jadi semua realita Mas Hendra yang terjadi dalam kehidupan Mas Hendra, kayak kemarin tuh Mas kita ngobrol di talk ya, ada realita yang momen tertentu kamu bahagia, ada juga yang warna-warni gitu ya Mas ya. Sama seperti aku, kemarin kita juga ngobrol. Mas Hendra ngalamin sesuatu dalam warna itu, aku juga ada ngalamin dari sisi yang lain. Nah, realita itu buat Mas Hendra, aku dan teman-teman semua, kita nggak bisa nolaknya Mas. Kita nggak bisa menolak realita itu memang harus hadir. Kenapa? Karena tubuh kita itu menjadi ruang, Mas, menjadi ruang suci yang diizinkan oleh Allah, Tuhan semesta atau apapun nama itu disebut untuk mengalami semua spektrum rasa. Agar apa? Agar kehidupan ini, agar semua peristiwa itu menjadi guru kehidupan buat kita, Mas Hendra. Membentuk kita, menerpa kita, memahat kita. Kalau Mas Hendra nggak ngalamin pahit, manis realita hidup seperti yang Mas Hendra alami sekarang, nggak akan ada Hendra yang sekarang. Iya tuh teh, benar-benar. Nggak ada teman-teman yang punya karakter indah seperti sekarang. Nggak ada yang Feby yang sekarang juga. Yang mau berbagi cerita, mau peduli sama sesama. Kalau kita nggak pernah merasakan semua luka itu, kita nggak akan pernah belajar tentang empati, Mas Hendra. Jadi prinsipnya kita itu tidak akan pernah berani kalau misalnya kita nggak pernah terluka gitu.
Kita betul, juga tidak akan pernah belajar kalau kita tidak pernah membuat kesalahan. Kita betul, nggak akan pernah sukses juga Teh kalau kita tidak pernah mengalami kegagalan atau rasa sakit hati gitu, ya enggak? betul. Rata-rata kan itu paketannya kan itu ya. Yes, Jadi kalau ada hal-hal kayak gitu ya sudah. Oh ini pertanda, bentar lagi bakal naik level, hidupku akan lebih baik. Oh tanda anak-anakku akan diberi masa depan yang terbaik. Bayangin kalau pemaknaan apapun yang terjadi dalam hidup kita tuh kayak gitu terus kan, nggak ada problem ya hidup ini ya. ya. Kalau kita selalu melihat dalam perspektif prasangka baik pada Allah di atas rata-rata. Semua yang hadir memang diizinkan hadir. Semua yang hadir nih, kebahagiaan mengajarkan kita apa? Mengajarkan kita untuk bersyukur dan menghargai kehidupan ini. Kesedihan mengantarkan kita pelajaran apa? Pelajaran untuk berempati, pelajaran untuk belajar dari kesalahan, pelajaran juga untuk bijaksana mensikapi segala sesuatu. Jadi segala sesuatu itu hadir karena sebuah sebab baik pastinya. Gitu, selalu akan ada perspektif itu Mas Hendra. Tapi kalau di ranah sisi kesadaran nih Mas Hendra, di ranah sisi kesadaran ya, kadangkala kan aku menemukan beberapa orang yang Mbak Laila kirimin aku teman-teman yang private offline abundant revolution, itu dia berada di dalam putaran rasa bersalah yang nggak selesai-selesai Mas. Jadi dia membawa rasa bersalah, aku dulu begini, kalau dulu nggak aku nggak ambil keputusan ini nggak akan terjadi ini. Jadi dia bawa terus luka, trauma, rasa bersalah itu. Nah, di sini untuk teman-teman yang masih merasakan ada di siklus itu, pelan-pelan sadari bahwa perjalanan hidup ini adalah siklus kehidupan yang begitu sangat indah dalam perjalanan kesadaran bertumbuh, kesadaran yang bertumbuh nih Mas judulnya. Kesadaran yang bertumbuh, kesadaran yang meluas, melebar, 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 melebar gitu. Jadi sebetulnya ketika kamu di awal-awal proses itu ada salah, enggak apa-apa. Itu proses kesadaran kamu yang makin membuat kamu bertumbuh menjadi lebih baik gitu. Yang paling penting kamu tahu solusinya, bahwa semua luka, cerita, sakit hati, kesel, marah, itu bukan buat dipegangin. Bukan untuk kamu genggam terus gitu. Jangan melekat terus sama kesedihan. Izinkan semua kesedihan itu pelan-pelan kamu duduk, terbuka menerima. Ketika kamu sudah terbuka menerima, lah ini kalau udah terbuka menerima mau diapain? Mau dipegangin terus atau izinkan dia mengalir, lepaskan gitu. Izinkan, lepaskan aja biar kamu bertumbuh dalam kesadaran berikutnya yang lebih baik. Kesadaran kamu lebih baik, rezeki kamu dinaikin gitu Mas Hendra. Rezekinya naik seiring kesadarannya bertambah naik gitu Mas. Iya, Level iya, iya. kesadaran seseorang itu mempengaruhi saldo rekening bank Mas. Oke, Bener, iya benar-benar. bener loh itu. Oke Teh. Nah, eh di dalam proses manifestasi itu Teh, Ya, itu kan ada yang namanya peran luka di masa lalu yang kadang memang benar-benar belum selesai gitu ya dalam menentukan realitas kita hari ini gitu. Nah, apakah mungkin seseorang itu benar-benar menarik keberlimpahan tanpa menyentuh luka terdalamnya gitu? gini Mas. Dari semua kisah perjalanan siapapun orang di dalam perjalanan ranah kesadaran dan teman-teman kita ya, coba deh Mas Hendra pelajari. Contoh ya, kita mau ada bootcamp ya nanti ya di Jogja ya, ada Bapak Mardi Guwowi ya. Bapak Mardi Guwowi menjadi seperti sekarang, dia pernah betul-betul terluka, jatuh dulu tuh Mas, di cerita masa lalunya. Begitupun orang-orang hebat lainnya gitu. Begitupun Mas Hendra, sebelum Mas Hendra seperti sekarang, sama, begitu juga aku. Jadi ternyata cerita luka kamu itu ada hubungannya dengan
semua rekaman yang tersimpan di sistem syaraf peredaran darahmu berupa luka, sedih, takut, bingung yang terekam sedari kamu kecil. Rekaman kesedihan, rekaman ketakutan, rekaman kekurangan, rekaman kecemasan itu tersimpan di tubuhmu. Ketika kamu tidak melepaskannya, ketika kamu menekannya, ketika kamu mengabaikannya, kamu menekannya, kamu tidak mengalirkannya, kamu tidak melepaskannya, dia tersimpan terus tuh Mas di dalam tubuh. Nah, energi yang tersimpan ini dia menyala terus di bawah sadar, membentuk realitamu yang sekarang. Jadi realita teman-teman yang sekarang itu adalah pantulan gambaran batinmu yang belum selesai. Ada cerita yang belum selesai, yang belum kamu ikhlasin, belum kamu lepasin. Di cerita pola masa kecil. Jadi kelimpahan, ini ada hubungannya Mas. Sama semua luka-luka trauma di masa kecil. Jika itu belum dilepas, dia akan menjadi pola berulang yang selalu muter di masa sekarang. Gitu Mas. Tapi seiring kesadarannya bertumbuh, kayak misal ya Mas Hendra atau teman-teman yang lain, Mas Hendra kan sekarang udah mulai pelan-pelan banyak mengikhlaskan. Bener nggak? Ya kan? Ketika kamu mengikhlaskan, ketika kamu kedewasaannya bertumbuh, kamu kan jadi nggak terlalu ngejudge orang yang gimana banget kan Mas? Lebih gini, oh oke. Jadi kebijaksanaan kamu semakin melebar, membesar, bener nggak? Nah, seiring perjalanan waktu Naik turun tapi ya. Ya, sama, aku juga gitu. Kehidupan itu kan selalu ngasih warna, Mas. Tapi yang aku bener-bener kayak tergerak kemarin tuh waktu denger statementnya Sim. Sim tuh bilang, silakan orang menyakitiku, aku nggak akan membalasnya sedikit pun gitu kan. Itu tuh nendang banget tau. Keren banget memang. Sim itu indah lah dia. Iya, tapi nih. Hanya di luar indah, tapi di dalamnya juga dia indah. Ini ada beberapa teman-teman yang ngechat ini nih. Ya. Tanya nih tentang bootcamp ya kan, tanya tentang bootcamp ya teman-teman. Aku kasih info tentang bootcamp ya. Jadi bootcamp tuh kita mulainya jam 9 pagi ya teman-teman, sampai jam 10 malam. Jadi itu waktu yang sangat lama. Nanti TVB akan banyak sesi, Pak Mardigu nanti juga sekitar 3 jam, kemudian Mbak Manda, kemudian ada 2 sesi, dan teman-teman nanti setiap peserta di mejanya akan dikasih disodori blueprint jiwanya masing-masing. Ya, itu free buat teman-teman ngaji Rosso Bootcamp. Biayanya 3 juta rupiah, itu sudah include makan siang sama makan malam dan 2 kali coffee break. Kemudian teman-teman yang alumni itu ada diskon, nanti diskonnya 10%. Lumayan besar diskonnya buat alumni. Karena ini nggak tahu, aku tuh heran ya. Acara retret ikut, reuni ikut ya. Ban Revolution offline ikut. Jiroso Bootcamp ada TVB-nya juga pada ikut nih alumni-alumni. Jadi kita tuh kayak alumni. Ini nih kayak fenomena sih, karena ini sesuatu yang gak masuk akal lah kadang ya. Jadi itu ya buat teman-teman. Nah, kebetulan kalau Blueprint Jiwa tuh kemarin udah sempat aku bahas ya sama Teteh, cuman videonya belum tayang mungkin di YouTube ya. Keren ya Teh, itu tuh keren, lengkap. Itu amazed banget sih. Jadi jujur ya teman-teman, banyak surprise di bootcamp itu. Kenapa banyak surprise? Selain daripada kalau nama Pak Mardigu, kita nggak perlu ragukan ya kepiawaiannya tentang pemberdayaan itu, it's so amazing gitu. Dia mengungkapkan satu statement yang aku seru banget ngedengerinnya, bahwa Pak Mardigu, aku, Mbak Manda, tuh siapapun nanti yang tampil jadi pembicara, itu bukan guru. Guru yang sesungguhnya adalah dirimu sendiri. Guru yang sejati adalah dirimu sendiri. Kamu adalah co-kreator tugas. Wah, jadi,
Kalimat gayanya Mas. Bosman dalam ngajar tuh lebih banyak mempersilahkan teman-teman nanti untuk saling share, terus kemudian beliau ngambil konklusi-konklusi. Tapi sedikit-sedikit statementnya itu orang selevel Mardigo itu bukan hanya sekedar mengajar, bukan hanya sekedar mendidik, bukan hanya sekedar menginspirasi, tapi masuk level menggerakkan gitu. Artinya bawah sadar kita, otak kanan kita tuh bisa menerima gitu. Ketika bawah sadar sudah berubah, tindakan tuh biasanya berubah. Itulah kenapa banyak teman-teman yang hidupnya berhasil kalau tindakannya berubah gitu. Nah, tindakan bisa berubah kalau bawah sadarnya udah dikasih program yang baru gitu. Nah, Yes. ini yang penting. Nah, kemarin aku sempat bacain blueprint jiwanya Teteh, Mbak Amanda dan lain-lain ya. Nah, sekarang Teh, aku Ya. pengen ngasih tahu karena ini penting banget. Aku akan bacakan blueprint jiwanya anaknya Teteh. Wow, aku pengen denger. Ini teman-teman juga perlu banget tahu ini Ya, cerita ini. ini nih Teh Untuk Febi belum masing-masing tahu, maksudnya. seperti apa gitu Iya, ya. aku Ini belum sebelum baca nanti juga tuh, kita Mas. masuk, Betul. sebelum kita masuk ke yang testimoni ya Teh habis ini ya. Nah, Iya. ini Muhammad Al-Fatih itu anak ke berapa sih? Yang ke berapa sih? Muhammad Al-Fatih itu anak ketiga. Anak ketiga. Ini khusus Betul. blueprint anak ya. Ini beda blueprint anak sama blueprint jiwa yang premium itu beda. Yang untuk orang dewasa. Ini murni produknya Ngaji Roso yang diramu berdasarkan nilai-nilai ajaran lokal Nusantara. Nah, Pak Al-Fatih ini adalah anak yang membawa energi pemimpin alami yang hangat dan disukai. Dia bukan tipe anak yang diam, tapi juga bukan yang agresif. Ini teman-teman akan dibaca nanti. Termasuk archetype jiwanya itu the charismatical leader, pemimpin yang disukai dan diikuti. Nah, itu tuh calon leader yang top. Ciri khas jiwanya mudah menarik perhatian orang, disukai tanpa harus berusaha keras, punya aura menyenangkan dan hidup. Nah, ini tanda anak dengan energi pengaruh sejak kecil. Itu Teteh yang nanti mungkin bisa merasakan ya. Energi dasar kelahirannya itu kombinasi antara energi api, jadi dia tuh aktif, semangat, dan punya inisiatif tinggi gitu. Kombinasinya dengan matahari, ya kan? Karena hari Minggu, punya karisma, jadi pusat perhatian, dan memiliki jiwa leadership yang sangat kuat. Al-Fatih ini adalah anak dengan energi center of attention, alami gitu ya. Nah, ciri khasnya suka dilihat dan diapresiasi, cepat, berani tampil, punya kepercayaan diri alami jika diarahkan dengan benar. Nah, tantangannya bisa jadi keras kepala, tidak suka diatur berlebihan, bisa emosional jika tidak didengar. Nah, anak ini bukan untuk ditekan, tapi diarahkan. Dengerin Teh, ini serius. Nanti ada parenting gate-nya Teh ya. Oh, keren. Ibu sebagai seorang ibu harus perhatikan ini penting Iya. nih. Iya. Energi utamanya adalah ekspresi dan kreativitas. Jadi kekuatan Al-Fatih ini cerita dan ekspresif, mudah berkomunikasi, kreatif sejak kecil, ya. Tantangannya mudah bosan, kurang fokus dan butuh variasi dan stimulasi. Misi jiwanya ini. Misi jiwanya adalah membawa keceriaan, keberanian dan pengaruh positif ke lingkungannya. Berikut adalah peran alaminya, penggerak suasana, penyemangat, pemimpin kecil di lingkungannya. Ini anak yang ke depan bisa mempengaruhi banyak orang. Bakat alami dan potensi tersembunyi nih, biar teman-teman punya anak itu nggak bingung ini bakat anakku apa sih gitu ya. Nomor 1 adalah natural leader, sudah punya aura memimpin sejak kecil Teh. Yang kedua adalah performer, komunikator ya, cocok tampil, bicara dan mengekspresikan diri. Kemudian social connector, jadi dia mudah punya teman dan disukai sama teman-temannya Teh. Nah, arah bakat dan karirnya karirnya Al-Fatih di masa depan, bidang yang sangat potensial yaitu public speaking, entertainer, pengusaha ya, kemudian pendidikan, trainer ya, dunia kreatif, seni, media dan komunikasi. Kuncinya jangan batasi ekspresinya sejak kecil gitu. Nah, kemudian ada yang dibaca oleh blueprint jiwa anak ini, karma dan pola anak. Pola yang mungkin muncul ya, ingin diakui dan diperhatikan. Bisa ngambek jika tidak didengar. Cenderung ingin menjadi pusat. Ya. Kemudian luka yang perlu dihindari,
diabaikan atau tidak dianggap. Kemudian jika ini terjadi bisa tumbuh jadi anak yang haus validasi atau justru menarik diri. Nah, pola emosi dan energinya ini untuk Al-Fatih. Jadi siklus alaminya dia tuh aktif, ekspresif, lalu butuh perhatian. Jika kebutuhan emosinya terpenuhi, maka anak akan sangat bersinar, dan jika tidak, maka anak bisa jadi rewel, tantrum, Ya, satu cara berkomunikasi yang paling masuk ya, gunakan pola ini teh. Jangan lari, misalnya gini, jangan lari, tapi yang bener itu ayo jalan pelan biar aman ya. Nah kayak gitu tuh diajarin semua teh. Cara mengarahkan energi besarnya, cara memberi batasannya, itu tuh jelas detail ya, sampai ada potensi masalah jika salah pola asuh, kekuatan utama anak ini apa. Spiritual pet teh. Spiritual petnya itu diajak ngobrol dengan lembut, biasakan afirmasi positif, kenalkan rasa syukur sejak kecil. Ini kayaknya dirimu banget deh. Anak ini kuat jika hatinya dijaga gitu. Kemudian ada afirmasi untuk anak ya. Al-Fatih anak yang hebat, Al-Fatih berani, pintar, dan disayang banyak orang. Al-Fatih tumbuh jadi anak baik dan sukses. Kemudian ada pesan untuk orang tua dan lain-lain. Kalau yang kita kemarin kan ada pesan dari semesta untuk Teteh, untuk aku, untuk yang lain-lain, termasuk perjalanan jiwa 0 tahun sampai 70 tahun gitu ya. Jadi ini semuanya akan menggenapi apa-apa saja yang sudah dipelajari kita bersama di Ngaji Roso dengan blueprint jiwa ini. Dan ini kita per PDF laporannya itu dikirim sama mbak-mbak itu, nanti kita jual hanya 288.000 buat teman-teman semuanya, dan free buat Ngaji Roso Bootcamp, pesertanya semuanya dapat ya. Oke.